sekarang ini bukanlah zamannya Superman ya, yang bisa membalikkan dunia seorang diri ya. Kita perlu orang lain, sebegitu pula orang lain membutuhkan kita. Pada intinya kita butuh kebersamaan ya, butuh persatuan dan sebagainya. Tetapi di balik baliho yang besar itu juga ada ide, semangat dan pikiran yang besar seperti itu. Jangan baliho aja besar tetapi pikiran itu kerdil. Ya kalah marah kan begitu kan, itu kan orang berpikiran kerdil. Kalah kecewa ya, kecewa menangis boleh-boleh saja, itu hal yang manusiawi. Tetapi menangisi terus-terusan, tidak semangat bekerja dan sebagainya, itu yang saya tidak setuju. Itu yang saya maksud dengan dibalik baliho yang besar itu, tolong juga Anda tanamkan pemikiran, ide, gagasan, keberanian dan semangat yang besar. Jadi saya mengharapkan bahwa anak-anak muda itu tidak lupa terhadap budaya ya. Otak boleh saja di Jerman, ya, otak boleh saja di Amerika, atau otak boleh saja di Jepang, tapi kaki tetap menginjak bumi Bali. Pikiran Anda boleh maju, boleh hebat dan sebagainya, tapi budaya jangan ditinggalkan. Seperti itu. Kembali lagi di channel YouTube Hanura Bali Official. Kali ini kita sudah bersama seorang pengusaha yang akan kita bincang-bincang diskusi bagaimana pandangan seorang pengusaha tentang pemilu 2024 dan juga khususnya banyaknya anak-anak muda yang terjun di politik menjadi calon anggota legislatif. Sudah hadir bersama kami Bapak Insinyur Ana Agung Ngurah Sutrisnawan SH yang akrab disapa Pak Gung Kis. Nggih. Om Swastiastu, Pak Gung. Swastiastu. Selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Ya, terima kasih Pak Gung. Ini kita kedatangan seorang pengusaha. Biasanya kita ngobrol-ngobrol dengan politisi tulen. Nah, ini seorang pengusaha yang akan berbagi perspektifnya tentang pemilu 2024. Nah, mungkin di awal bagaimana pandangan Pak Gung lah tentang pemilu 2024 ini dari kacamata seorang pengusaha. Nah, tentunya juga pengusaha kan berkepentingan terhadap kondisivitas situasi jelang 2024 ini seperti apa? Ya, terima kasih. Mungkin untuk ke depan saya ingin menyampaikan ini secara santai lah. Kadang-kadang orang bicara pemilu itu begitu menegangkan seperti itu ya. Saya ingin menyampaikan itu dalam hal suasana yang sangat santai. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat yang merayakan dan selamat Tahun Baru seperti itu. Ya, tentang topik yang disampaikan tadi, bagaimana pandangan kita tentang pemilu dan langkah-langkah apa yang seharusnya kita lakukan, mungkin itu adalah sebuah hal yang sangat umum ya, yang sangat umum. Bukan saja dalam pemilu, dalam segala hal pun kita harus mencapai sesuatu itu atau menjalani sesuatu itu dengan baik, sehingga apa yang menjadi goal, menjadi tujuan kita itu mencapai sebuah kesuksesan. Nah, seperti itu. Jadi bagi anak muda ya, terutama generasi muda Bali ya, ada dua hal mungkin yang perlu kita persiapkan, yaitu tentang apa yang kita miliki ya, apa yang kita miliki dalam diri. Yang kedua, strategi apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Apakah itu dalam usaha, dalam pembangunan, khususnya juga yang saat ini kita bicarakan dalam hal pemilu seperti itu. Ya, kalau tentang diri ya, tentunya apa yang harus kita miliki dalam diri kita sehingga kita mampu mencapai goal atau tujuan yang ingin kita raih. Ya, menurut saya ada 3 hal ya. Mungkin satunya itu bonus ya. 2 hal penting yang harus kita miliki itu adalah kemampuan dan kepercayaan, seperti itu. Ya, saya tidak menampilkan kembali generasi muda Bali pada khususnya dari segi kemampuan itu mungkin tidak usah diragukan lagi ya. Tidak usah diragukan lagi. Banyak anak-anak muda mungkin sekarang baru lahir aja sudah paham teknologi ya. Dari segi kemampuan tidak usah diragukan. Ya, jadi kemampuan itu yang menyebabkan kita mampu menyelesaikan masalah, mampu menghadapi tantangan saat ini dan tantangan ke depan ya. Tanpa memiliki kemampuan, tanpa memiliki daya pikir yang mampu bersaing, ya kita tidak akan mampu menghadapi segala permasalahan yang kita hadapi. Tentu itu kuncinya adalah kemampuan, seperti itu. Nah, yang kedua, selain punya kemampuan, apakah itu cukup? Seperti itu ya. Tentunya tidak cukup. Ya, 2 hal yang kedua yang kita harus miliki itu adalah kepercayaan. Ya.
kepercayaan itu lahirnya dari mana? Dari proses, ya, dari proses. Jadi orang bisa percaya sama kita, itu hasilnya dari proses, ya. Mungkin kita mampu, kita pinter dan sebagainya, tetapi orang tidak percaya sama kita. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa, ya. Jadi atau sebaliknya, orang percaya sama kita tapi kita tidak mampu. Ya, itu juga akan sia-sia, ya. Jadi kepercayaan yang diberikan seseorang kepada kita itu tidak akan kita mampu laksanakan dengan baik tanpa adanya kemampuan. Jadi dua hal itu yang harus dimiliki generasi muda kita, generasi muda Bali, yaitu kemampuan dan kepercayaan. Seperti itu. Kemampuan didapat dengan proses belajar, proses interaksi dengan lingkungan dan sebagainya. Tetapi kepercayaan itu didapat dengan proses, di mana di dalam keseharian kita melakukan sesuatu itu dengan konsisten, dengan baik dan sebagainya, sehingga muncullah kepercayaan. Nah, kemudian kedua hal itu perlu kita aplikasikan. Salah satunya lagi adalah dengan apa? Dengan keberanian. Ya. Mungkin inilah yang kurang ya pada generasi muda kita, khususnya Bali, yang mungkin sering kita dengar de ngaden awak bisa dan sebagainya, de ojowere dan sebagainya, sehingga keberanian-keberanian itu yang kita harapkan di masa depan itu lebih ditingkatkan. Ya, keberanian itu kalau saya adigiumkan atau istilahkan itu ya tidak seperti kita berani loncat ke dalam kolam, tidak seperti itu ya, tanpa tahu berapa kedalaman kolam, apakah arusnya itu deras dan sebagainya. Ya, tetap keberanian-keberanian yang saya harapkan itu adalah keberanian yang dengan penuh perhitungan. Dalam arti kita udah tahu dalamnya kolam, oh paling pun kalau kita terjun tidak akan tenggelam, seperti itulah. Jadi keberanian yang terukur seperti itu. Nah, itu dalam hal kemampuan diri. Yang kedua, mampu secara pribadi, mampu secara kelompok, mampu secara bersama itu juga tidak cukup tanpa dilengkapi salah satu lagi adalah strategi. Ya, bagaimana cara kita mengaplikasikan kemampuan diri itu dalam sebuah konsep, dalam sebuah pelaksanaan yang diatur secara baik, secara logis, yang kita sebut dengan strategi. Seperti itu ya. Jadi kalau strategi ya, bicara strategi ya, kita tidak terlepas seperti bicara tentang perang ya, war ya. Life is a war, hidup ini seperti perang, kan begitu kan ya. Jadi tidak ada perang yang bisa dimenangkan tanpa strategi, seperti itu. Nah, jadi bicara tentang strategi itu saya ingat sekali seorang ahli filsuf ya, ahli perang Tiongkok yang bernama Sun Tzu mengatakan ada 3 hal yang harus kita miliki di dalam kita berperang ya, apakah dalam kehidupan, dalam berpolitik dan sebagainya. Apa itu? Secara singkat saya sampaikan. Yang pertama adalah yang kita harus miliki adalah makanan yang cukup. Ya, overfood ya, seperti itu. Jadi makanan yang cukup, makanan yang berlebih dan sebagainya. Karena tanpa makanan itu ya tidak mungkin kita bisa berjalan seperti itu. Tidak mungkin kita bisa kekuatan dan sebagainya. Nah, setelah makanan apa yang kita perlukan? Ya, senjata yang kuat ya, seperti itu. Senjata yang lengkap, senjata yang canggih dan sebagainya. Ya, karena kalau perang tanpa senjata ya bagaimana ya? Sebelum perang kita sudah kalah. Kalau di dalam pemilu ya mungkin senjata jangan diartikan pistol ya, jangan diartikan jangan diartikan pedang dan sebagainya, tombak dan sebagainya. Tetapi senjata itu adalah perangkat-perangkat yang harus kita sediakan untuk kita mencapai tujuan di dalam memenangkan sebuah tujuan kita, yaitu di dalam pemilu. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya apa itu? Spirit, semangat ya. Dengan makanan yang sekedarnya saja, dengan persenjataan yang secukupnya saja, tetapi semangat itu tidak boleh hilang ya dalam diri generasi muda pada khususnya ya. Karena Soekarno pernah bilang ya, negara ini akan sepi jika tidak ada pemudanya, seperti itu. Tetapi negara ini malah akan hancur jika ada pemuda tapi hanya tinggal diam saja tanpa adanya semangat ya. Karena kata orang bijak itu, orang mati itu bukan hanya orang yang di dalam kubur ya, orang yang bisa berjalan, berdiri tegak tetapi semangatnya terkubur, itu adalah orang mati, seperti itu. Nah, jadi semangat itu yang penting. Jadi makanan yang cukup, persenjataan yang kuat dan semangat. Kalau dalam pemilu seperti apa?
ya mungkin kita pendanaan dan sebagainya, kemudian perangkat-perangkat yang harus kita bawakan untuk kampanye dan sebagainya, dan yang terakhir itu adalah semangat juang kita bahwa kita itu berhasil untuk memenangkan kontestan dalam pemilu seperti. Nah, kalau khusus dalam pemilu, selain hal tersebut yang perlu dilakukan lagi adalah penyelenggara, ya, penyelenggara yang mampu berbuat adil, penyelenggara yang mampu menjadi wasit yang adil bagi semua kontestan yang ikut pemilu seperti itu. Nah, jika hal itu bisa dilakukan, dikombinasikan, dimixing ya menjadi sebuah ramuan, menjadi satu dan itu bersinergi, ya saya yakin ya sebagai orang, sebagai masyarakat yang ikut menyaksikan kontestan pemilu, dan saya juga tetap berdoa semoga pemilu ini berhasil dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan berguna bagi masyarakat, seperti itu. Ya, tadi menarik berbicara anak muda, kemudian juga berbicara keberanian dan juga punya tanda kutip senjata kan begitu, Pak Agung. Yang menjadi persoalan kan di politik ini memang dipersepsikan kos politik atau biaya politik itu mahal gitu. Bahkan kalau orang terjun ke politik apalagi nyalek harus katanya duitnya banyak dulu lah baru kemungkinan terpilihnya besar. Nah, pandangan Pak Agung kemudian terkait dengan hal itu. Lalu bagaimana kalau anak-anak muda yang memang tanda kutip mungkin belum mapan secara ekonomi menyikapi persaingan politik yang sedemikian tanda kutip mahal lah, katakan begitu. Terima kasih. Jadi dalam hal itu sah-sah saja ya. Jadi saya tidak bisa menyalahkan bahwa politik dengan mengandalkan uang itu salah, politik tidak ya. Tetap life is a choice ya. Hidup itu pilihan ya. Anda mau memilih cara yang mana itu terserah ya. Di dalam perjalanan itu politik itu juga tidak seindah yang kita bayangkan ya. Orang bilang apa namanya itu, hidup itu, perjalanan itu tidak seindah. Kalau di dalam hukum, karena saya juga orang hukum, dalam hukum itu istilahnya das sollen das sein ya. Apa yang tertulis terkadang tidak seindah apa yang terjadi di lapangan. Seperti apa yang dibuat di dalam aturan, das sollennya itu ya. Jadi ketika diterapkan di lapangan, das seinnya itu tidak seindah itu, seperti itu. Tetapi kembali, life is a choice, hidup itu pilihan. Kalau Anda mau memilih, oh saya mau menggunakan uang, kebetulan saya ada uang dan sebagainya, jadi saya ingin membangun fasilitas apa sehingga masyarakat tertarik dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi pilihan saya untuk meraup suara, sah-sah saja, jadi itu tidak masalah. Nah, tetapi itu kan hal yang sangat mudah seperti itu. Nah, tetapi bagaimana kaitan kita dengan Undang-Undang Pemilu ya, Undang-Undang 7 tahun 2017 itu bahwa seluruh warga negara itu berhak untuk mengikut pemilu ya, berhak untuk memilih dan berhak untuk dipilih ya. Saya sangat ingat sekali apa kata dari pemimpin besar kita Bung Karno, bahwa kepemimpinan itu kalau bisa itu diarahkan kepada meritokrasi, yaitu atas kemampuan, kehebatan daripada seseorang sehingga dia dipilih menjadi pemimpin, bukan karena dia pilihan orang banyak, bukan karena dia orang tuanya seorang pejabat dan sebagainya, tapi karena kemampuannya dia. Meritokrasi itu. Jadi, nah itu. Nah, terus bagaimana dengan yang tidak mampu dalam hal finansial dan sebagainya? Ya mungkin saya bisa memberikan pemahaman, pencerdasan kepada masyarakat bahwa untuk menjadi pemimpin itu tidak harus selalu menggunakan uang ya. Kalau saya misalkan ya, secara konkretnya saya mengatakan kepada masyarakat bahwa kalau kita mengandalkan uang ya, mungkin ibu-ibu yang hadir di sini atau bapak-bapak yang di sini jangan bermimpi anak Anda akan menjadi pemimpin di masa depan. Kenapa? Karena orang tidak mampu. Ya, mungkin anak Anda yang Anda ajak miskin dari kecil, yang Anda ajak hidup melarat dari kecil, kemudian orang teman-temannya mampu beli mainan, dia tidak mampu. Seperti itu. Kemudian setelah besar, dia minta ibu atau bapak, saya mau jadi pemimpin. Terus Anda berpikir, oh jangan nak, Anda tidak mampu, Anda tidak bisa punya uang. Kalau hanya untuk menjadi pemimpin itu persyaratannya haruslah uang. Seperti itu. Ya, tidakkah ada kita keinginan bahwa saya ingin membuktikan bahwa di Indonesia ini atau di Bali ini orang miskin pun
berhak untuk menjadi pemimpin. Itu yang saya maksud dengan meritokrasi itu, gitu. Ya. Jadi anak-anak kita yang kita ajak hidup miskin secara ekonomi, tetapi Anda tidak miskin secara pikiran, gitu. Anda berhak menjadi pemimpin. Ya, kalau hanya itu yang ada di dalam pikiran para orang tua, ya siap-siap aja anak Anda akan jadi kuli terus. Anak Anda akan tertindas terus, generasi Anda akan terus begitu. Karena tidak punya uang, gitu. Bagaimana kita bisa membangkitkan semangat anak muda, ya, tanpa uang pun Anda berhak menjadi pemimpin, seperti itu. Jadi itu yang harus kita bangkitkan, karena kita sebagai pemimpin harus mampu membangkitkan substansinya, ya, pikirannya, gitu. Bukan hanya fasilitas, bukan hanya uangnya dan sebagainya, ya, seperti itu. Jadi, yang kita harus bangkitkan itu adalah cara berpikirnya, seperti itu. Ya, jadi mindsetnya harus diubah, bukan mindset yang miskin tapi mindset kaya, kan begitu. Kaya bukan hanya konteks materi, tapi kan mungkin kayak pengetahuan, mungkin kaya juga jadi jaringan pertemanan, sehingga mendapat kepercayaan dengan punya memang basicnya kemampuan dan berani tadi kan mengambil resiko. Lebih lagi cara berpikir. Ya, mungkin saja Anda bisa membilang saya miskin, ya kebetulan aja yang saya adalah orang kaya yang kebetulan saja tidak punya uang, gitu. Ya, saya orang kaya kebetulan yang tidak punya uang. Artinya saya tidak mau disebut miskin karena dari segi pemikiran saya ingin maju. Ya, seperti itu. Ya mungkin yang banyak uang bisa aja saya bisa bilang Anda orang miskin, ya kebetulan saja banyak uang, kan begitu kan? Seperti itu. Karena dari segi pemikiran Anda hanya mengandalkan itu, kan begitu kan? Seperti itu. Ini yang harus kita bangkitkan, dan harapan saya ke depan semua orang pemimpin mampu membangkitkan itu sebenarnya. Cara berpikir, mindset, ya. Bukan hanya mendapatkan apa yang sudah ada, itu sangat gampang. Apalagi maaf ini ya, yang pengalaman saya hanya mengandalkan warisan orang tua dan sebagainya. Begitu bangga hanya dengan foto-foto dipampang di pinggir jalan. Tidak pernah berpikir di balik foto saya yang besar itu ada pikiran saya yang besar, seperti itu. Tidak pernah berpikir begitu. Saya lebih condong bagaimana anak muda itu bukan fotonya yang besar yang dipasang, tapi otaknya yang berpikir besar itu yang harus diacungi jempol, seperti itu. Ya. Berarti apakah Pak Agung melihat memang dalam pemilu 2024 ini ada fenomena juga mungkin tanda kutip anak-anak muda yang punya privilege, orang tuanya pejabat atau orang tuanya sedang menjabat misalnya sebagai anggota legislatif atau sebagai kepala daerah, mereka maju tanda kutip mungkin aji mumpung karena mengandalkan juga ya dibalik orang tuanya, nama besar orang tuanya. Ya mungkin kalau saya bisa berseloroh, yang Bapak tanyakan itu adalah ekui, ya, pancingan. Mungkin kita sudah tahu semua lah, ya, kita sudah tahu semua lah. Jadi, tapi apapun itu ya kita tidak bisa menyalahkan itu karena sistem kita sudah begitu, ya. Untuk menjadi pemimpin di Indonesia, di Bali, dimanapun, ya memang harus lewat partai politik, kan begitu kan, ya. Tetapi lewat partai politik itu pun harus menggunakan cara-cara yang sudah seperti ditetapkan. Nah, kalau kita lihat secara lebih mendasar apa yang terjadi, mendasar itu yang saya maksud itu adalah bahwa penduduk Indonesia atau penduduk Bali, ya, jadi itu ya kalau saya bisa lihat itu 80% itu masih di dalam tahap pemikiran menengah ke bawah. Ya, mungkin 20%-nya itu berpikiran maju, seperti itu. Nah, jadi kalau kita one man one vote dalam arti bahwa satu suara adalah satu orang satu suara, seperti itu. Jadi kita suara seorang pedagang bakso itu sama dengan seorang presiden, kan seperti itu kan. Jadi kita dituntut untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Nah, karena kita tahu bahwa 80% penduduk kita itu berpikiran menengah ke bawah, jadi yang dipentingkan itu bukan esensinya, bukan substansinya dari apa yang disampaikan, tetapi show-nya gitu. Sensasinya. Iya, sensasinya gitu. Karena orang berpikiran menengah ke bawah lebih mementingkan sensasi daripada substansi gitu. Jadi mau tidak mau kita harus tampil sebagai calon pemimpin, calon legislatif atau calon anggota DPR yang harus tampil show gitu. Tapi ya, sensasional. Sensasional gitu. Kontroversial. Yang penting kontroversial, yang penting dipilih. Yang penting mau viral. Substansinya apa? Tidak penting. Yang penting viral mungkin. Yang penting viral. Kalau ibarat pidato tidak mementingkan isinya tapi panjangnya, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau makan yang penting banyaknya, tidak vitaminnya, tidak gizinya, seperti itu.
Nah, tetapi kan pertanyaannya sekarang, apa mau kita seterus-terusan seperti itu? Ya. Seperti itu. Apa mau generasi muda kita nanti dibesarkan di lingkungan seperti itu? Kalau saya secara pribadi, saya tidak mau seperti itu. Ya, saya tidak usah terkenal, saya tidak usah viral, saya tidak, ya, tetapi secara substansi, secara isi gitu, ya saya menguntungkan bagi orang banyak seperti itu. Tidak hanya sekedar viral seperti yang Bapak sampaikan tadi, seperti itu. Oke. Mungkin beberapa poin terakhir, harapan untuk anak-anak muda, karena kan sebenarnya dalam sejarah kita pun anak-anak muda ini kan yang mampu menghadirkan perubahan, bahkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini juga berkat anak-anak muda gitu kan. Secara sejarah memang anak-anak muda ini punya peran, tapi dalam konteks sekarang banyak anggapan anak-anak muda masih apatis dengan politik. Kemudian walaupun ada anak muda yang terjun ke politik, ada mungkin sebagian yang tadi hanya mengandalkan privilege atau ya hanya tampil di baliho atau hanya mencari sensasional tanpa juga mengeluarkan ide gagasannya untuk Bali. Harapan Pak Agung untuk anak-anak muda Bali yang maju di legislatif di 2024 di semua tingkatan, di DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, DPR RI termasuk DPD RI, seperti apa agar mereka berani tadi show up gagasannya lah gitu. Jadi kalau harapan ya, jadi mungkin kalau nasihat mungkin saya belum pantas lah menasehati ya. Dari segi kemampuan saya juga belum mampu dalam hal itu. Tetapi sebagai anak bangsa ya, saya sangat berharap sekali sesuatu itu menjadi lebih baik untuk yang ke depannya. Tetapi saya percaya Bapak, jadi sekarang ini bukanlah zamannya Superman ya, yang bisa membalikkan dunia seorang diri ya. Kita perlu orang lain, sebegitu pula orang lain membutuhkan kita. Pada intinya kita butuh kebersamaan ya, butuh persatuan dan sebagainya. Jadi generasi muda Bali juga yang saya harapkan, khususnya Bali ya, jadi saya harapkan itu kita besar di lingkungan wilayah yang sangat kental dengan budaya ya. Budaya Bali itu sangat dikagumi di mana-mana. Jadi saya mengharapkan bahwa anak-anak muda itu tidak lupa terhadap budaya ya. Otak boleh saja di Jerman, ya, otak boleh saja di Amerika, atau otak boleh saja di Jepang, tapi kaki tetap menginjak bumi Bali ya, seperti itu. Dalam arti maksud saya, pikiran Anda boleh maju, boleh hebat dan sebagainya, tapi budaya jangan ditinggalkan, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yang saya bisa sampaikan, jadi tidak ada sesuatu yang instan ya. Jadi sekarang istilah Balinya itu lalah tabio ya. Sekarang dimakan, sekarang pedas, tidak ada yang seperti itu. Semua itu butuh perjuangan ya. Semua itu perlu kerja keras dan sebagainya ya. Jadi yang saya harapkan itu adalah bagaimana konsepnya itu seperti kita ingin menangkap kupu-kupu, seperti itulah. Jangan kupu-kupu itu dikejar, kalau kupu-kupu itu dikejar, dia akan malah terbang. Ya, jangan capung itu dikejar, malah dia akan terbang. Tetapi bagaimana caranya? Tanamlah bunga, ya. Tanamlah bunga. Apa maksud saya? Berbuatlah kebaikan, berbuat yang sesuatu yang membantu masyarakat, menguntungkan masyarakat. Jika bunga itu Anda sudah tanam, tumbuh dengan baik, berbunga harum, tidak Anda undang pun kupu-kupu itu akan datang. Ya, jangankan kupu-kupu, capung akan datang, kunang-kunang akan datang, ya. Ya, selfie pun kita dapat. Seperti itu, ya. Seperti itulah. Jadi dengan Anda menanam kebaikan, orang-orang itu akan pasti datang kepada Anda, pasti akan memilih Anda, tidak Anda usah banyak terlalu keluar-keluar dan sebagainya, ya. Orang akan datang untuk memilih Anda. Dan yang terakhir, saya mengharapkan ketika usaha itu sudah dilakukan secara maksimal dan juga akhirnya belum berhasil, itu tidak usah menyalahkan orang lain ya. Itu masih berproses, mungkin belum sekarang, mungkin pemilu yang akan datang Anda akan karena saya banyak sekali fenomena stres ya. Stres setelah pemilihan ini sudah terjual dan sebagainya. Karena ada faktor hal lain yang menentukan, yaitu apa itu? Laki, keberuntungan. Ya. Kalau saya sangat percaya itu, kalau orang bilang, oh apa kuncinya sukses? Kuncinya kerja keras, bangun pagi. Oh, teman saya banyak bangun pagi, kerja keras tapi tidak sukses. Oh, harus pinter, sekolah ke luar negeri, harus sekolah. Teman saya ratusan sekolah ke luar negeri, ya, berbagai pinter bahasa tidak sukses juga. Jadi kalau itu saya harus menentukan apa kunci sukses itu, ya keberuntungan. Ya, seperti itu. Ya tidak bisa kalau itu di mixing, tetapi keberuntungan itu kalau harus dipecah lagi ya banyak sekali faktornya. Perbuatan baik, belajar keras dan sebagainya. Ya, yang akhirnya adalah
keberuntungan, sehingga kita menerima sesuatu itu dengan lapang dada. Semua adalah proses. Jadi kegagalan itu menjadi cambuk kita untuk berbuat yang lebih baik ke depan. Seperti itu harapan saya. Ya, Oke, luar biasa tadi pesannya yang sangat mendalam dari Pak Kris. Tadi mungkin Pak Gungkis tadi terakhir harapan kepada publik lah, dalam konteks juga cerdas menyikapi pilihan-pilihan politik yang ada dari anak muda ataupun generasi-generasi yang lebih senior gitu. Ya, kepada publik tentunya saya berharap apa yang terjadi sekarang ini itu kita anggap sebuah pesta lah ya, pesta demokrasi. Jadi kalau kita mendengar bahasa pesta tentunya yang ada itu adalah kegembiraan. Ya, sukacita. Sukacita ya, jangan gara-gara pemilu kita tidak bicara sama tetangga, jangan gara-gara pemilu pertemanan yang sudah kita bina puluhan tahun itu menjadi hilang, jangan gara-gara pemilu juga kita tidak mau menyambut beraya dan seperti itu ya. Ini kita anggap pesta, setelah pesta berakhir ayo kita pulang sama-sama, kita kembali beraktivitas seperti sekedia kala. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada. Semua kita sama anak bangsa yang setiap 5 tahun akan melakukan pesta demokrasi seperti ini. Jadi itu harapan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gungkis, luar biasa tadi juga harapan-harapan dan ini insight-insight baru juga untuk anak-anak muda, khususnya juga untuk politik lah di tanah air, khususnya juga di Bali. Bagaimana tadi pesannya anak muda itu berani juga menunjukkan ide gagasan yang besar ya, bukan hanya tadi misalnya baliho saja yang besar, atau bukan hanya saja mencari sensasi, mencari viral, tapi juga ada esensi yang bisa disampaikan. Balihonya boleh saja besar, tetapi di balik baliho yang besar itu juga ada ide, semangat dan pikiran yang besar seperti itu. Jangan baliho aja besar tetapi pikiran itu kerdil. Ya, seperti itu. Ya, salah satu kunci kerdil ya apa? Ya kalah marah kan begitu kan. Itu kan orang berpikiran kerdil. Ya, kalah kecewa. Ya, kecewa menangis boleh-boleh saja. Itu hal yang manusiawi, tetapi menangisi terus-terusan, tidak semangat bekerja dan sebagainya, itu yang saya tidak setuju. Itu yang saya maksud dengan di balik baliho yang besar itu, tolong juga Anda tanamkan pemikiran, ide, gagasan, keberanian dan semangat yang besar seperti itu, seperti pejuang-pejuang kita. Oke, terima kasih Pak Gungkis. Saya tutup dengan sebuah kutipan dari salah satu novelis Turki ya. Dia bilang ada 2 hal yang bisa mengguncang dunia. 1, gempa yang sangat hebat dan dahsyat. 2 adalah ide-ide yang hebat ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Gungkis tadi. Terima kasih Pak Gung. Kita sambung di kesempatan berikutnya. Semangat selalu dan kita akan berbagi lagi dengan tokoh-tokoh yang lain dan juga dengan pemikiran-pemikiran yang lain. Terima kasih. Salam hati nurani.